buat saya sebenarnya jalan politik ini saya pilih untuk mengokohkan tradisi pelayanan sebagai aktivis sebelumnya. Karena dulu kita lihat kita sulit melakukan perubahan jika kita berada di luar arena kekuasaan, sehingga melakukan perubahan harus di pusat perubahan. Halo semuanya, selamat sore dan selamat datang di kanal Politik Gagasan ya. Jadi ini adalah video perdana kami di kanal ini. Saya tidak sendiri, saya dengan Intan ya, dan juga sudah ada tamu kami, Kakak Winston. So, mungkin karena ini adalah perdana, kita butuh jelaskan sedikit ya sebelum kita tanya-tanya narasumber kita, karena tim kreatif udah siapin 4 lembar nih. Ini banyak sekali padat pertanyaan. Ya betul Kak. Supaya lebih enak kita ngobrol-ngobrolnya Kak, mungkin dipanggil Kakak, Bung, apa-apa, biar lebih akrab gitu. Terserah, Kakak bagus. Oh, Kakak bagus ya. Oke. Masih muda juga jadi. Iya, jadi memang Politik Gagasan ini kami buat ya, kami inisiasi supaya setiap politisi itu kita bisa kupas seperti itu Kak. Jadi terima kasih kesediaannya mau dikupas atau mau dikuliti ya gagasannya ya. Kemudian kita juga mau tanya-tanya tentang rekam jejak dari Kakak ini. Oke. So by the way, ini tahun baru Kak, apa kabar? Sehat, gembira, dan lagi sibuk-sibuknya turun dapil cari suara. Lagi musim kampanye soalnya. Oh iya, betul. Gimana Pak ini Kak? Iya. Keliling kemana saja? Saya sudah Kabupaten Kupang sudah 91 desa. Sudah kira-kira 153 titik pertemuan. Masih ada 1 bulan ke depan. Saya berharap 177 desa kelurahan bisa dikunjungi semuanya. Tidak boleh ada warga di desa yang terlewatkan. Saya berharap setiap desa sanggup saya kunjungi untuk muka ketemu muka, mata ketemu mata. Betul. Dan moga-moga hati bisa bertemu hati. Wah, luar biasa ya. Luar biasa sekali politisi yang satu ini. Iya, jadi memang harus turun dan bersentuhan langsung dengan masyarakat. Ya, seperti itu ya. Oke, jadi memang saya pikir ya sudah banyak orang yang kenal beliau ya. Tapi ini karena tim kita sudah kasih beberapa catatan, kita perlu introduce dulu ya. Iya. Sebelum akhirnya nanti. Setuju Kak. Mungkin teman-teman yang nonton mungkin kepingin tahu juga siapa sih kira-kira Kakak Win ini. Iya. Jadi memang di sini ada ya beberapa ya. Jadi beliau ini rupanya kiprahnya ini lumayan ini track recordnya ya. Saya baca ini. Jadi ini Ketua BP Pemuda Gemit 2 periode. Wah. Ketua GMKI Cabang Kupang tahun 98. Wah, ini kayaknya aktivis tahun 98 juga ya. Iya, reformasi. Kemudian memimpin mimbar bebas di jalan waktu itu. Wih, ini bawa mimbar jalan-jalan. Ini salah satu pendiri dan juga mantan direktur LSM Cis Timur ya, siapa yang nggak tahu ya. Iya. Dan juga pendiri Kompak, komunitas Peacemaker Kupang. Dan beliau juga ini di sini kiprahnya sebagai untuk pengurusan di politisi itu adalah ketua DPC Partai Demokrat. Dan juga sambil lupa, beliau ini ternyata pemikir juga. Penulis bukunya apa lagi Pak? Merah Putih Tergadai di Perbatasan. Oke, Merah Putih Tergadai di Sebuah buku yang menulis tentang gelisah orang muda terhadap nasionalisme bangsanya. Karena orang muda kita tidak mengalami masa-masa perjuangan fisik memperebutkan kemerdekaan. Mereka hidup jauh sesudahnya. Jadi bagaimana cara orang muda melihat nasionalisme, melihat bangsanya, itu kami tulis dalam buku Merah Putih Tergadai di Perbatasan. Merah Putih Tergadai. Terima kasih. Iya, jadi memang track record sudah seperti itu, tapi juga seorang pemikir ya. Jadi biasa nulis juga. Oke, jadi ya kita mungkin masuk langsung di pertanyaan ya. Gini Kak, sebelum kita mungkin lebih jauh membahas tentang gagasan politik bagaimana Kakak Winston Rondo, mungkin sedikit bertanya Kak, karena saya sebagai milenial, saya sering melihat di fanpage Kakak tuh. Biasanya di situ ada tagline-nya itu bicara kritis. Nah, kira-kira tagline-nya bicara kritis. Berani bicara kritis. Nggak peduli ya. Bisa Kakak jelaskan gitu kira-kira apa yang mendasari sampai adanya tagline itu begitu Kak? Ya sebenarnya itu
tagline itu dipilih oleh teman-teman karena melihat track record saya waktu menjadi anggota DPRD NTT sebagai juru bicara Partai Demokrat dan Ketua Komisi 5 itu selalu tampil paling depan membela rakyat ya, berani bicara apapun demi rakyat begitu. Juga menurut teman-teman sangat kritis ya, dan kritisan itu tidak hanya di dalam ruang sidang tapi juga di dalam ulasan jurnalis pena media ya. Tapi ada tambahannya, tidak hanya berani bicara, tidak hanya kritis, tapi juga peduli karena selalu hadir bersama-sama dengan orang-orang kecil di kampung-kampung. Itu refleksi dari teman-teman saya, sehingga akhirnya ini mau bikin tagline apa nih, ya sudah taruh saja itu, berani bicara, kritis dan peduli. Tagline itu sebenarnya juga sebuah semangat untuk meneruskan tradisi berpikir kritis tadi, tradisi untuk selalu peduli sama orang kecil, supaya kalau Tuhan berkenan dan rakyat merestui di kepemimpinan kedua di DPRD NTT nanti, semangat dari tagline ini saya bawa terus ya, sebagai panji yang berkibar gitu. Betul. Ya, itu kira-kira kaitan semangatnya. Ya, terima kasih. Jadi itu tagline yang dibawa. Iya. Karena memang di bidangnya Kakak Win ini kan beliau kan dulu kan per DPR ya. Iya. Jadi ini di Dapil Komisi 5. Ini banyak sekali nih bidang kesejahteraan rakyat. Ini beban yang lumayan berat ya. Iya, betul sekali Kak. Beban yang lumayan berat yang dipikul, sehingga tagline-nya seperti itu ya. Kakak Winson ini kan memang seorang aktivis dan lain-lain, buat LSM juga, dan banyak. Dan akhirnya seorang aktivis menjadi politisi. Nah, ini kira-kira motivasi awalnya itu apa sebetulnya? Saya besar dalam pelayanan sosial kemanusiaan sebenarnya. Ya, waktu aktivis mahasiswa kan ketua senat mahasiswa Universitas Cendana, ketua GMKI Kupang, kami yang memimpin gerakan reformasi di Kupang, di NTT, dan kemudian bergabung dengan teman-teman di Senayan pada Mei 98, pada Mei 98 ketika runtuhnya rezim Soeharto ya. Dan buat kami aktivis waktu itu adalah bagaimana berjuang bersama rakyat menentukan rezim korup Soeharto ya. Lalu lepas dari pelayanan di mahasiswa di kampus maupun di GMKI, saya mendirikan bersama teman-teman senior di GAMKI dan GMKI membentuk LSM, dulu namanya CIS GAMKI GMKI, sebuah LSM untuk pelayanan pengungsi pada awalnya. Pengungsi ex-tim yang 400.000 orang datang tahun 99, begitu chaotic situasinya ya, sehingga anak-anak muda GAMKI, anak mahasiswa Kristen di GMKI ini membentuk semacam seksi kerja bakti. Awalnya begitu ya, kita kumpulin beras satu gayung, kumpulin pakaian bekas, sabun, lalu kita ke KM-KM untuk kita bagikan untuk saudara kita dari Timor Leste atau Timur ya. Nah, kemudian pekerjaan ini keterusan, kita bikin makin profesional dengan pelatihan, dengan diklat, dengan macam-macam. Kemudian dia menjadi sebuah LSM serius namanya Perkumpulan Relawan CIS Timor. Nah, LSM ini bekerja sangat luas dalam pelayanan sosial kemanusiaan di NTT, khususnya di Timor Barat. Lalu dari LSM, sambil di LSM saya juga menguatkan akar pelayanan di gereja. Di gereja. Di gereja, karena kalau sudah ketua GMKI pasti ada hubungan dengan pelayanan gereja. Nah, saya mulai dari dasar sebagai ketua pemuda di tingkat rayon di Bakunase, tingkat klasis, sekretaris pemuda sinode, dan kemudian menjadi ketua pemuda sinode hingga pensiun tahun 2016. Kira-kira 16 tahun lamanya terus-menerus dalam struktur ya. Wah, luar biasa ya Kak. Iya. Jadi dari deret panjang pelayanan itu sebenarnya tidak ada rencana, tidak ada ikhtiar untuk masuk politik ya. Politik itu datang belakangan ya.
Jadi waktu itu yang kita pikirkan hanya investasi sosial untuk pelayanan gereja dan pelayanan sosial kemanusiaan. Ya, baru kemudian ada orang yang lihat kita punya potensi, kita punya talenta, kita punya network. Ini bagus nih untuk masuk di politik. Ya, tarik ulur waktu itu. 2003, 2004 waktu mau diajak masuk parlemen, saya tolak karena saya masih asik sama LSM, saya masih asik sama pelayanan pemuda gereja. Jadi baru 7 tahun kemudian 2010 saya bergabung sama partai politik dan menjadi caleg tahun 2013. 2013. Ya, langsung terpilih waktu itu. Langsung terpilih ya. Kira-kira begitu Kak ya. Iya. Memang politik itu kan apa ya? Kalau orang politisi terus nanti hari menjabat kan nanti mereka juga yang buat kebijakan-kebijakan ya. Iya. Kan Bapak nanti kan jadi kita punya wakil ini ya kan. Iya, betul sekali. Kita ketuanya begitu. Jadi memang jalan ini untuk membantu lebih banyak orang lagi kira-kira seperti itu Pak. Iya, jadi buat saya sebenarnya jalan politik ini saya pilih untuk mengokohkan tradisi pelayanan sebagai aktivis sebelumnya. Karena dulu kita lihat kita sulit melakukan perubahan jika kita berada di luar arena kekuasaan, sehingga melakukan perubahan harus di tengah pusat perubahan. Betul, setuju. Karena itu coba-coba secara struktural masuk, dan saya kira puji Tuhan ada cukup banyak hal juga yang kita kerjakan dalam tugas-tugas politik di DPR. Parlemen, DPR atau parlemen itu kan dari asal kata Prancis parler, artinya wadah di mana para wakil rakyat bertemu, berdiskusi untuk mencari solusi buat kemaslahatan rakyat. Karena itu memang tugasnya bicara apa saja, bicara yang kritis, bicara tentang rakyat, bicara di mana-mana gitu. Sehingga anggota DPR itu dibayar untuk bicara. Nah, itu yang saya imani betul, ilmu yang saya peroleh perdalam waktu aktivis mahasiswa di kampus, di GMKI, di Pemuda Gemit, jadi komplit dalam pelayanan politik. Ya. Apalagi tugas kita teriak sekencang-kencangnya tentang persoalan-persoalan rakyat dan mengadresinya dalam budget, pengawasan program dan perencanaan program di pemerintah. Ya. Ini berarti kayak bisa dibilang ini problem solving ya. Jadi problem solving untuk masyarakat dan untuk daerah yang begini luas. Iya, betul sekali Kak. Oke.